Kalau dari kita sendiri sih yang pasti yang mau belajar dan juga yang mau berkomitmen. Kadang ada orang yang cuman ikut-ikutan doang, abis itu sehari 2 hari udah nggak tahu, nggak jelas kemana. Cuma numpang nama jadi anggota. Itu yang paling diutamain sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Fakultas Dakwah di segmen Rumi, Ruang untuk Mencari Inspirasi. ya, dengan saya Isnaini Anis Lutfianti dan teman saya Binta Agustian Nazar. Yaps, di segmen spesial ini kita bakal mengulik cerita-cerita seru dari komunitas-komunitas yang ada di Fakultas Dakwah nih. Salah satunya ini ada komunitas dai. Kita langsung berkenalan aja, yuk, dengan Mas dan Mbak siapa ya? Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Arya Ade Permana, biasa dipanggil Arya. Oke. Dari 4 Manajemen Dakwah. Oh iya. Kalau Mbaknya? Aku Quinta Sabrina, wakil dari Mas Arya ya. Iya. Bisa dipanggil Quinta dari 4 KPIA. Oh, oke. Dari Mas Arya dan Mbak Quinta. Betul sekali. Oke, langsung aja kali Iya, ya. oke. Pertanyaan pertama Kita nih. langsung tanya-tanya, kita kepo banget nih sama komunitas dai. Kita pengen kenal lebih dalam. Mas Arya dan Mbak Quinta. ini tahu komunitas dai dari mana sih dulu? Kalau saya itu tahu dari pas pada saat PBAK kan ada perkenalan ya. Iya. Itu saya mulai minat di komunitas itu karena itu merupakan komunitas yang salah satu komunitas yang latihannya itu public speaking. Jadi iya. saya minat di situ. Oke, kalau Mbak Quinta? Kalau aku sendiri sih langsung dari Mas Sofam ya, yang waktu itu jadi ketuanya. Ketuanya langsung. Mas Sofam tuh japriin kita satu-satu kayaknya deh. Wow. Perkenalkan komunitas dai, itu keren banget sih Mas Sofam. Dari Mas Sofam itu aku jadi tertarik lah ikut komunitas dai. Oke, kalau Mas Arya berarti masuk dari semester 1 ya, PBAK itu. Kalau Mbak Quinta dari Sama, sini? dari semester Oh, berarti barengan masuknya. Iya. Oh, oke. Keren juga. Iya. Berarti sudah 3 tahun ya? 2. 2 tahun ya? Betul, Oke, betul, 2 tahun berarti udah masuk di komunitas dai. Ya. Kesan pertama ketika kalian join di komunitas dai sampai sekarang sudah 2 tahun masih bertahan, bahkan sampai aktif dan diangkat menjadi ketua dan wakil ketua komunitas dai, apa kesannya nih? Dari Mas Arya dulu boleh. Oh, kalau saya kesannya sangat-sangat begitu senang ya, karena dari sini saya mendapatkan banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Dari dulu saya orangnya pemalu, introvert, dan akhirnya saya mengikuti komunitas dai ini bisa lebih untuk mengembangkan potensi diri, itu lebih percaya diri. Lebih percaya diri ya. Berarti dulu ada basic pernah dai gitu nggak, lomba-lomba dai atau pernah belajar tentang dai sebelumnya nggak, sebelum masuk komunitas? Dulu pernah pada saat SMA kelas 12 awal saya mulai mencoba belajar, mengikuti lomba pas sebelum masuk kuliah, dan di situ saya masih merasa kurang. Dan alhamdulillah pada saat itu saya masuk di perkuliahan, alhamdulillah ada salah satu komunitas yang sesuai dengan background saya, jadi saya Passion ya. Cocok biar bisa lebih berkembang lagi ya. Oke, mungkin nanti di kemudian hari bakal menyusul para dai-daiyah ya, Mbak Quinta juga akan menyusul dai dan daiyah, contohnya seperti siapa? Mbak Mumpuni. Nah, itu. Dan Mas siapa ya? Gus Ulin. Gus Ulin, iya. Siapa tahu ya, kita nggak ada tahu Amin. ke depannya. Oke, amin. Kalau Mbak Quinta nih, gimana nih kesan pertamanya nih? Aku sih nggak nyangka aja. Jadi kan aku awal masuk ke komunitas dai itu kan dari Mas Sofam, ya kan. Sebenarnya open recruitment tuh udah selesai, cuma tinggal pelantikan aja kayak gitu kan. Nah, pelantikan aja, terus habis itu aku baru tahu kalau ada komunitas dai. Oh, ya kan? Aku maju mundur nih buat ikut karena emang aku tuh nggak ada background kayak gitu. Aku cuman seneng di public speakingnya aja.
Tapi kan karena dengar kata-kata dai, aduh aku harus pintar ceramah dong ya kan. Harus Aku dakwah gitu ya. harus tahu hadis, ini sedangkan aku nggak ngerti kayak gituan. Ternyata kalau kata Mas Safam, di komunitas dai itu nggak cuma belajar tentang berdakwah, tapi gimana kita bisa confident di depan umum, gimana kita bisa menjadi MC. MC-nya pun nggak cuma bahasa Indonesia ya, kita diajarin MC bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah dari penjelasan Mas Sofam itu aku jadi, oh kayaknya bisa nih aku masuk kayak Tertarik gitu. ya. Tertarik kayak gitu. Tapi gimana nih Mas, aku belum screening, yang lain udah pada screening. Nggak apa-apa kamu screening belakangan. Yang penting kamu coba masuk dulu, siapa tahu kamu betah sampai tahun berikutnya. Dan sekarang alhamdulillah jadi wakil. Wow, boleh tepuk tangan dulu dong. Berarti di komunitas dai nggak cuma belajar jadi dai doang gitu ya? Enggak. Karena kan apalagi fakultas dakwah, terus komunitas dai, pandangan orang dari luar kan Ini pasti jadi dakwah nih, bakal jadi dai ya seperti Ustazah Mumpuni, Gus Ulin seperti itu kan. Wow, ternyata tidak hanya berhenti di situ ya, masih banyak hal lain yang kita pelajari di komunitas Betul dai. banget. Oke. Selanjutnya nih, sejauh apa sih kalian kenal atau tahu nih komunitas dai gitu? Mungkin dari awal berdiri, siapa yang mengusulkan pertama kali? Apakah sependek pengetahuan kalian apa? Gimana? Kalau dari saya itu kan kemarin sempat bilang-bilang ya, sharing-sharing dengan salah satu ketua dimisioner yaitu Mas Sofam, itu sharing-sharing dan cerita gimana sih terbentuknya komunitas dai ini. Dan dari beliau juga memberikan sebuah jawaban kepada saya bahwasanya komunitas dai ini berdiri pada tahun 2019. Oh, baru sekali ya? ya. Berarti Ya, udah 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24 sekitar 5 sampai 6 tahun. Iya, betul. MD juga kan baru ya fakultas Prodi prodi baru baru. MD. Oke, berarti kalau fakultas komunitas dai ini di bawah naungan MD. MD ya Iya, ternyata. Oke, tapi bisa dari prodi lain bisa masuk di komunitas Bisa, dai ya. iya. Di luar fakultas dakwah bisa juga atau? Bisa juga. Jadi Oh. dulu itu pada tahun 2019 itu namanya bukan komunitas dai, Oh, oke. tapi namanya itu protokoler dakwah. Protokoler dakwah. Iya. Jadi di situ organisasi ini didirikan karena banyaknya mahasiswa dan mahasiswi dari fakultas dakwah yang mempunyai minat dan bakat serta pandai dalam dunia public speaking, khususnya di bidang ceramah ataupun pidato. Akhirnya pada tahun 2019 inilah dibentuk sebuah komunitas. Tapi baru perkumpulan orang doang. Pada tahun 2019 itu belum resmi menjadi komunitas. Nah, baru tahun 2021 pada saat ketuanya Mas Subhan itu komunitas dai mulai diganti namanya menjadi komunitas dai. Nah, di situ. Berarti setelah COVID ya Ya, betul. baru resmi ya. Baru resmi. Berarti sudah mulai ada tanggal anniversary gitu-gitu dari 2021 atau ada nggak? Dari 2021. 2021. Oke. Tapi ada nggak nih anggota yang dari luar fakultas dakwah gitu di komunitas dai? Oh, banyak sekali. Oh banyak. Banyak sekali. Kirain di fakultas dakwah doang yang gabung gitu. Ini sebenarnya cukup unik ya, karena menjadi komunitas yang anggotanya itu salah satu komunitas yang anggotanya itu Dari berbagai fakultas. berbagai fakultas. Dari FUAH ada, dari Syariah ada, dari FEBI ada, dari Tarbiyah juga ada. Semuanya. Dan kayaknya salah satu komunitas di fakultas dakwah yang mempunyai anggota luar fakultas. Paling banyak Komunitas itu dai ya. Oh, komunitas dai. Iya. Kalau dari Mbak Kunta ada penjelasan cerita lain nggak tentang Gimana? berdirinya, sejauh mana berdirinya komunitas Oh dai? iya, di komunitas dai juga kita di tahun waktu Covid sempat tidur ya. Iya, semua tertidur. Iya. Jadi kan 2019 kan belum bener-bener dinamain komunitas dai ya kan ya, belum resmi. Nah, karena belum resmi itu dan ditambah-tambah karena ada Covid. Iya. Nah, artinya tuh sempet tidur dulu sampai akhirnya dibangun lagi sama kepengurusannya Mas Subhan. Gitu sih, sampai akhirnya di kepengurusannya kita ya. Oke.
sejauh ini kegiatan apa yang paling seru atau mungkin bisa dikatakan sukses ketika kalian mengadakan acara untuk komunitas dai ini? Bisa diceritakan sedikit? Atau panjang, lebar? Ada tuh kemarin acara kita yang terbesar, acara Ya, lomba dai sebar 5 cakep. Oh, itu kapan? Itu kemarin pada saat bulan November ya. iya sekitar bulan Bulan Berarti 2024? Iya, betul Oh, sekali. baru ya. Itu yang melaksanakan yang ini komunitas dai yang buat Komunitas acara. dai. Oh. dan kita tuh kolaborasi sama komunitas Sendawa. Sendawa. Komunitas sendawa itu apa? Seni nada dan dakwah. Oh, itu acara itu memperingati hari ulang tahun kah atau cuman proker aja gitu? Ya, merupakan proker terbesar. Oh, dari proker komunitas. tahunan. Iya, tahunan. Tahunan. Oh, setiap tahun pasti ada proker besar ya. Dan itu salah satunya di tahun kemarin Iya, itu. tahun kemarin itu kita ngadain lomba dai ya, lomba dakwah sebar 5 cakep. Kemudian acara puncaknya tuh kita ada solawatan di UIN. Oh, solawatan. Iya. Oh, aduh, nggak datang ya? Gak ada info nih soalnya nih. Nggak ada info Kalau ada info datang. Karena emang kebetulannya waktu itu hujan deres. Iya, Oh hujan my deres. god, Oh, Masya Allah. hujan deres. Tapi alhamdulillah adalah Antusias ya. tetap tinggi ya. Tetap Oke. tinggi. Semangat dari panitia juga tinggi sekali. Panitianya dari komunitas dai sendiri atau buka rekrutmen juga dari yang lain? Dari komunitas dai dan sendawa. Oh, dari komunitas dai dan sendawa. Kalau dari peserta-pesertanya Umum. umum, Oh, umum. untuk umum, Iya, berarti betul. semua usia, Semua tidak usia. ada batas. Tidak ada. Ada TK, PAUD gitu ada. Ya, tega nggak? Kalian semua umur. Mungkin dibuka tapi belum ada yang daftar ya. Tapi tahun ini ada nanti. Tahun Ada, ini. ada. Di Berarti bulan apa setiap tuh? tahun ya. Cuma bulannya apakah sama di bulan November atau tidak? Kalau ini nanti insya Allah bulan September ya. Bulan Insya Allah, September. Insya Bulan Allah. September ini. Itu kalau buat para penonton nih, adik-adik kita atau siapapun yang nonton ini mau ikut gabung untuk lomba itu harus stay tune di mana? Ada Instagramnya nggak nih Jelas komunitas? ada jelas. dong. Ada ya pasti Apa nih, ya. apa Apa nih? nih namanya? Biar kita bisa endorse gratis ini. Oke. Namanya ada di bawah ini. Keren juga. edit ya namanya ada di bawah ini, namanya komunitas apa, nanti bisa diinfokan ya ke Siap. Mas Oke. Genta atau Keren. Mas Instagram kita ada komunitas dai, TikTok juga ada komunitas Oh, dai, iya, betul. YouTube juga ada ya. Ada. Oh, ada YouTube-nya komunitas juga. dai. sangat aktif Like dan sekali. follow. Like dan follow. Oke. Oke nih, komunitas dai kalau ngomongin anggota biasanya nyari anggota yang kayak gimana sih, atau ada persyaratan tertentu kah atau Spek khusus iya harus udah lomba di Indosiar. harus ada portofolionya gitu ya. Pengalaman. Kalau dari kita sendiri sih yang pasti yang mau belajar dan juga yang mau berkomitmen. Kadang ada orang yang cuman ikut-ikutan doang, abis itu sehari 2 hari udah nggak tahu, nggak Iya. jelas kemana. Kabur, Cuma kabur. numpang nama jadi Nah. anggota. Betul sekali. Itu yang paling diutamain sih. Terus selain itu juga sebenarnya yang paling kita utamain dari fakultas dakwah itu sendiri, karena kan apalagi prodi MD ya. Ini kan kita dinaungi oleh prodi MD, ya anak-anaknya harusnya anak-anak MD, tapi kalau dari anak-anak yang lain juga nggak apa-apa. Yang paling penting Mungkin adalah lebih greget ya. Betul. komitmen itu sih. Karena nggak jarang sih. Karena ada beberapa yang cuman sekian bulan, sekian hari doang, setelah itu aduh nggak tahu, nggak jelas kemana. Kalau kita kan komitmen sampai 2 tahun ya. Asik, komitmen. tapi Sampai jadi ketua dan wakil. tapi kalau misalnya nih ada anak-anak yang nggak paham nih apa dai gitu, kayak pengen masuk dai, kayak Tapi nggak bingung, tahu tapi basicnya apa iya. gitu. Aduh, minder gitu loh. Tapi Terus dulu mungkin SMA-nya SMA umum kan nggak pernah belajar apa-apa gitu. Pengen masuk nih komunitas dai. Itu kalian gimana? ada cara khusus nggak sih buat mendekati calon-calon anggota? Oh iya, jadi untuk cara dari kami itu terkait dengan sistem open recruitment ya, itu kami mengadakan open recruitment 1 tahun 1 kali, yaitu ketika ada maba baru, yaitu pada saat bulan Septemberan kami melakukan open recruitment dan membuka stand. Nah, di situ kami mempersilahkan untuk para mahasiswa baru-baru itu untuk mampir ke stand kami. Nah, terus nanti sharing-sharing
terkait dengan komunitas dai itu apa aja, apa pengertiannya, latihannya apa aja. Itu nanti kami akan saling bertukar pikiran di situ, saling memotivasi agar mereka itu lebih kuat supaya komitmen untuk mengikuti itu, tertarik. Nah, setelah mereka mengikuti itu nanti ada mengisi link pendaftaran. Nah, nanti ada screening. Screening itu kami gunakan untuk memastikan bahwa anggota itu benar-benar komitmen dan mau belajar itu, untuk menguatkan mereka. Dan di situ juga ketika sudah menjadi anggota itu kami mengadakan latihan rutinan setiap hari, 1 minggu 1 kali. Seminggu sekali. Di hari apa itu? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Di kampus, di Fakultas Dakwah. Iya. Oke. Itu bentuk kegiatannya berupa apa tuh? Itu rutinannya kan ada latihan dai ya utamanya, terus ada diselingi latihan MC 3 bahasa. Dan insya Allah tahun ini akan latihan MC bahasa Jawa gitu. Kan katanya wong Jawa ojo ilang Jawane. Oke ya. Terus ada diselingi itu latihan tilawah, dan supaya tujuannya Berarti ketilawah juga ya? tilawah juga. Bagus malah. Jadi nggak hanya belajar tentang berdakwah, tapi belajar juga ya menjadi MC, menjadi host mungkin juga nanti bisa belajar, dan tilawah juga ya, tartil dan segala macam. Terus kalau misalnya latihan seperti itu, siapa sih yang melatih? Atau dari kalian sendiri yang pengurus, atau ada alumni atau dosen yang melatih kalian juga yang di bidang itu gitu? Itu kolaborasi sih. Ada dari kita juga mungkin bisa ngundang pembina, juga kita ngundang dari luar. Termasuk ini rencana kita bakal manggil siapa, Ar? Insya Allah kan berhubung di UIN mempunyai produk terbaru ya, yang lagi viral-viralnya, lagi anget-angetnya, yaitu Ustazah Wita Aski ya. Iya, Ustazah Wita. Dari Indosiar itu. Insya Allah akan sharing-sharing dengan beliau. Oh, dengan Ustazah Wita ya. Oke, Masya Allah. Berarti sudah direncanakan, tapi sudah menentukan jadwal atau belum? Belum. Oh, belum, baru merencanakan. Iya. Oke ya. Itu kegiatannya buat umum atau khusus komunitas dai aja? Umum. Oh, umum. Supaya pertama kita semua bisa belajar bareng. Yang kedua untuk memperkenalkan komunitas dai. Komunitas dai itu hanya wadahnya saja. Siapapun yang ikut, ayo silakan. Boleh ya, boleh belajar bareng. Mungkin dari podcast ini juga bisa jadi wadah ya buat kita ngasih tahu, jangan takut buat masuk komunitas dai. Nah, betul. Karena di komunitas dai itu bukan hanya kita yang udah bisa, tapi kita yang mau belajar tentang dakwah. Oke. Iya. Karena dulu pengalaman saya pernah mau ikut komunitas dai. Ya. Tapi nggak ada rasa takut, dan waktunya dulu saya di pondok. Sambil mondok juga. Jadi bagi waktunya susah gitu loh. Jadi ya udah sampai sekarang nggak pernah masuk di komunitas dai itu gitu loh. Cuma waktu dengar juga udah setelah PBAK, waktu PBAK itu kan dengar ada komunitas dai, tertarik nih, tapi nggak tahu info-infonya gimana. Dulu nggak ngerti kalau setiap komunitas mungkin punya Instagram apa segala macam, nggak tahu gitu loh. Jadi oh ya udahlah gitu kan. Sampai berjalannya waktu nggak inget. sudah tua ternyata. Mungkin nanti open recruitment bisa gabung ikut karena gak mengenal semester ya. Gak mengenal semester 1 sampai 8, ayo gas aja. Karena mencari ilmu katanya dari dalam kandungan sampai yang lahat ya. Cari ilmunya banget. iya, tapi untuk gabungnya kayaknya udah dulu deh. Udah fokus yang lain. Oke, pernah nggak kalian ngalamin momen yang mungkin nggak terlupakan ketika ada latihan atau kalian buat acara yang dimana terkenang sekali dan mungkin bisa menjadi wadah atau apa ya istilahnya, bisa bermanfaat nanti ketika kalian sudah kerja atau keluar dari sini, kalian bisa menerapkan ilmu itu gitu. Oke, kalau dari aku sih kan ini ya, aku kurang begitu paham banget waktu itu tuh tentang dakwah. Nah di saat itu kan ada rutinan kita kan yang tilawah kayak gitu. Waduh gimana nggak bisa tilawah kayak gitu kan. Tapi kalau kata Mbak Aufa itu nggak apa-apa, belajar aja, dicoba aja gitu kan. Nah dari situ, dari rasa takut akhirnya bisa dicoba dan terbiasa. Semua kan karena terbiasa sebenarnya. Dulu saya kalau misalnya karena saya ada background itu dai, jadi saya dulu
kepikiran pengen masuk dai? Itu awalnya ya nggak ada, karena terbiasa aja gitu. Kalau dari Mas Arya sendiri ada cerita? Kalau dulu sempat saya kan ikut di komunitas ini karena ingin belajar dan ingin mengembangkan ilmu pengetahuan gitu, dan ingin berlatih. Setelah itu saya kebetulan pas setelah gabung itu alhamdulillah ketuanya itu sangat merangkul saya. Kemana-mana itu selalu bareng, selalu dimotivasi, bahkan dijajani. Anak emas dong ini. Terus kalau dilanjut. Terus setelah itu saya juga lebih mengetahui bahwa di komunitas dai ini kita bukan hanya belajar doang, latihan doang, tapi kita juga bisa merasakan rasa kekeluargaan yang sesungguhnya itu, mendapatkan keluarga yang baru. Di situ saya juga sambil dimotivasi sambil dilatih. Jadi makin semangat ya, latihannya betul. ya, nggak minder atau mungkin merasa dibedakan antara yang belum berpengalaman dengan yang berpengalaman. Jadi semuanya emang benar-benar belajar bareng gitu ya, jadinya nyaman. Tapi ngomong-ngomong nih, aku kepo banget, kalian pernah nggak sih anggota atau komunitas atau bahkan dari kalian sendiri pernah mengikuti lomba dai itu sendiri? Lomba apa, di mana gitu? Ada nggak? Pernah? Kalau saya itu dulu pertama kali gabung ya, terus saya mengikuti rutina itu dengan ya ibaratnya semangat ya, semangat terus tanpa lelah gitu ya, tanpa berhenti itu. Dan pada saat itu tahun 2023 itu dari HMPS Manajemen Dakwah itu mengadakan lomba dai itu yang dinamai dengan I'm Represent. Oh iya. Di situ saya meminta bantuan kepada para pengurus ya, kan saya masih baru ya, masih awam, terus minta dilatih, sharing-sharing. Nah setelah itu saya alhamdulillah dari lomba tersebut, entah kena kebetulan atau atas izin dari Allah ya, saya nggak tahu, alhamdulillah saya dari situ mendapatkan juara 2. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Arya. Masya Allah. Terus. Nah dari situ saya mulai tergugah semangatnya, bahwasanya di komunitas dai ini benar-benar saya merasakan sendiri manfaatnya gitu. Makin maju ya, makin berkembang gitu ya. Kalau Mbak Quinta gimana nih? Kalau pengalaman aku sendiri mungkin di public speakingnya sih. Oh. Jadi dari sebelum masuk UIN, aku zaman-zaman SMP, SMA itu sudah beberapa kali memenangkan lomba pidato kayak gitu. Iya pidato kayak gitu. Itu kalau dulu tuh mungkin masih tingkat sekolah, tingkat kecamatan kayak gitu. Tapi di sekitar 3 SMA-an itu aku ikut lomba di STAI BN Tegal. Itu kalau nggak salah 3 kabupaten dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 sih. Masya Allah, boleh tepuk tangannya juga buat Mbak Quinta. Ternyata mereka ini memang sudah punya background, makin kembangin lagi sampai akhirnya sekarang bisa menjadi ketua dan wakil ketua di komunitas dai ini. Bagus sekali. Buat Mas Arya dan Mbak Quinta nih, satu kata nih buat komunitas dai apa sih? Sebutin satu kata. Keren atau gimana? Kalau aku emang wow. Bisa membawa aku sejauh ini kayak gitu. Keren sih. Kalau dari Mas Arya? Kalau dari saya itu komunitas dai ini mantul. Mantap. Oke, 2 kata yang disingkat jadi 1 kata ya, mantul. Mantul dan wow. Betul. Ada alasan nggak? Saya bilang seperti itu karena sejauh ini bisa sama membawakan saya sampai di titik ini. Dari dulu yang belum mengerti apa-apa, terus sampai sini saya juga makin berkembang juga. Dan komunitas dai ini komunitas yang terkeren gitu. Apa kalian nyabang nggak? Sebelumnya pernah nyabang komunitas nggak sih? Atau hanya fokus di dai aja? Fokus sih. Fokus ya. Oke. Terakhir, apa sih harapan kalian buat kedepannya untuk komunitas dai ini, dan gimana cara orang lain atau mungkin adik-adik maba besok yang akan pengen gabung ke komunitas dai, gimana caranya? Boleh dong diinfoin. Mau dari Mbak Quinta atau Mas Arya? Silakan. Kalau di adekku sendiri sih harapannya semoga komunitas dai tetap jalan ya. Apalagi dai dakwah, kita fakultasnya juga dakwah. Sayang banget kalau mati di tengah jalan. Harapannya bakal selalu hidup sampai
kapanpun. Amin. Kemudian caranya kalau teman-teman mau daftar di Fakultas Dakwah, di Fakultas Dakwah lagi, Daftar di Komunitas komunitas. Dai, bisa nanti pantengin aja IG Komunitas Dai karena nanti PBAK bakal ada open recruitment lagi ya. Oke. Bakal buka stand juga ya, PBAK. Ya, oke. Kalau Mas Arya nih, harapannya gimana nih? Kalau harapan dari saya ini semoga komunitas dai semakin keren, semakin maju, semakin jaya dan mempunyai anggota yang tinggi, yang banyak dan nantinya ketika sudah keluar dari komunitas ini bisa menjadi bibit-bibit unggul di masyarakat, generasi penerus para alim ulama. Karena di komunitas dai ini kita juga bukan hanya tentang belajar dai dan kita berbagai macam yang kita lakukan itu. Dan ketika kita mau menyampaikan sebuah pesan dakwah itu kan harus mengandung sebuah unsur, yaitu unsur cinta. Yang dimaksud dengan unsur cinta itu adalah ketika kita menyampaikan itu harus mengandung kelembutan, kasih sayang, terus juga sopan santun yang ramah agar audiens itu bisa terkena hatinya, Bisa menerima. menerima. Walaupun ya ada Mas Utut yang mengatakan umdur makola wala tangdur mankola ya, Iya, tapi masih banyak di antara kita ya yang melihat dulu background orang yang ngomong itu seperti apa kayak gitu loh. Jadi kayak ada orang yang mungkin berdosa gitulah ya hariannya, tapi dia mengingatkan kita kadang tidak didengar gitu loh, walaupun apa yang dia katakan benar gitu kan. Karena masih banyak di sekitar kita yang melihat siapa dulu orang yang berbicara tanpa melihat langsung apa yang dia bicarakan. Masya Allah. Oke, terima Udah- kasih kayaknya sudah. Udah nggak sadar ya kita udah di ujung pembicaraan. Terima Iya. kasih juga Padahal masih banyak banget yang kita kepoin nggak Iya. sih? Terima kasih kepada Mas Arya dan Mbak Quinta, Quinta. iya. Terima kasih juga kepada para penonton yang udah menonton sampai akhir. Saya Genta Gustian Nazar dan Saya Isnaini Anis Lutfianti pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Fakultas Dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.